saya masing-masing doa. Doa selesai. Oke, saya persiksi dulu ya. Ridwan, Hadir. Restu, Hadir. Satrio, Hadir. Baruna, Hadir, Bu. Bunga, hadir. Rika, Reva, Alia, hadir. Yuski, hadir. Ini, hadir. Oke, baik. Sebelum memulai materi, jadi di sini ada sebentar. Di sini ada dua gambar, gandum dan nasi. Nah, kira-kira kalian lebih sering mengonsumsi gandum atau nasi nih, teman-teman? Nasi. Kira-kira kenapa tuh alasannya? Kenyang, Bu. Nah, kenapa di Indonesia lebih banyak mengonsumsi nasi daripada gandum? Kenapa? Karena produksi Karena kita ada Ya, betul. Nah, kalian tahu gak sih yang tadi itu apa? Kira-kira tahu gak? Di sini materinya bakal bahas apa? saya, Bu. Apa? Teks argumentasi. Betul. Kira-kira ada yang tahu gak? Teks argumentasi. Tidak tahu. Tidak tahu. Masa gak ada yang tahu sih? Dapat ibu. Dapat. Ini keren kamu. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenal teks argumentasi. Nah, pengertian teks argumentasi. Teks argumentasi adalah jenis teks yang berisi pendapat atau gagasan penulis terhadap suatu masalah yang disertai dengan alasan, bukti, atau data untuk meyakinkan pembaca agar pembaca dapat menerima atau menyetujui pendapat penulis tersebut. Oke, jadi di sini saya akan membagikan satu teks. Nanti silakan teman-teman berpendapat kira-kira teks tersebut itu pendapat penulisnya itu tentang apa? Oke, silakan dibaca dulu ya teman-teman. Oke, teman-teman sudah ada yang menemukan gimana pendapatnya, pendapat penulisnya? Ya, boleh dibacakan gabungan. Jadi, ketahanan pangan sangat penting untuk diperkuat sekarang ini. Tingginya tingkat ketergantungan pada beras sebagai sumber karbohidrat dalam menjadikan masa hidup petani dalam waktu pangan. Data yang ada menunjukkan kita konsumsi beras mencapai 94,9% per tahun. Oke, baik, betul sekali. Nah, selanjutnya, kira-kira ada yang tahu nggak sih struktur teks argumentasi itu apa aja? Belum tahu ini. Belum tahu semuanya ini. Oke, jadi struktur teks argumentasi itu ada tiga. Yang pertama ada tesis atau penyampaian pendapat seperti yang tadi Mbak Bunga sebutkan. Jadi itu isinya pendapat dari si penulis. Nah, yang kedua argumen atau bukti pendukung. Jadi ketika kita berpendapat tentunya kita harus mempunyai bukti yang kuat agar si pembaca itu ikut sependapat dengan kita seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah penegasan ulang. Nah, di bagian akhir ini menegaskan kembali pendapat penulis berdasarkan argumen yang telah dipaparkan. Selanjutnya kira-kira ada yang tahu nggak teks argumentasi itu buat apa sih tujuannya? Buat mempengaruhi ibu. Ya, betul. Mempengaruhi baca. Nah, tujuan teks argumentasi ini jadi meyakinkan pembaca agar sependapat dengan gagasan atau klaim yang disampaikan oleh penulis. Yang kedua, mempengaruhi sikap dan pandangan pembaca terhadap suatu isu atau permasalahan. Nah, yang ketiga, membuktikan kebenaran suatu pendapat melalui data, fakta, dan alasan yang logis. Dan yang terakhir, mendorong pembaca untuk mengambil sikap atau tindakan tertentu berdasarkan argumen yang diberikan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kartu analisis dari teks yang tadi dibagikan. Kalian silakan kerjakan satu persatu yang mana. Baik, Ibu. Jangan lupa dikasih nama ya. Oh, saya mau pakai pulpen, gimana, Bu? Bu, nggak ada pulpen, Bu. Tunggu, ada yang mau. Yuk, 02. Saya itu PBI 22, kayak cowok. Oke, silakan apa yang kalian temukan dari Ali dulu? Kalau dari saya yang temukan yang pertama itu di
kolom pertama ada klaim atau tesis menulis itu di paragraf awal huruf pertama. Di kalimat tingginya tingkat ketergantungan pada beras bagi sebenarnya tidak utama bangsa ini cukup dalam atau dalam fakta. Lalu konsumsi yang besarnya obatnya tidak dapat tidak dari upaya yang beras. Di kolom kedua. Ya, baik, selanjutnya Eva, silakan. Klaim atau tesis penulisan dan bukan itu diversifikasi pangan perlu dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada beras pada pertama. Kemudian tiap obat pendukung itu ada di paragraf kedua. Konsumsi Indonesia mencapai 94,9 kg per tahun dan beras sekitar 29,6. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong. Saya rasa sudah, silakan. Oke, Ibu. Oke. Saya rasa sudah paham semua ya teman-teman. Sudah dan dari yang sudah kita kerjakan, ada yang bisa nyimpulin nggak kira-kira ciri-ciri teks argumentasi itu apa aja sih? Jadi ciri-cirinya itu adalah ada judulnya, Ada datanya Ibu yang pasti Iya, ada datanya. ada data tulis Bu. Iya betul. Ada lagi? Ada rekomendasi atau penegasan ulang dari penulis Ibu. Ya. Betul. Nah, jadi ciri-ciri teks argumentasi itu ada 7. Yang pertama, berisi pendapat atau klaim tesis yang jelas dari penulisnya. Yang kedua, didukung oleh fakta, data atau bukti konkret yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang ketiga, menggunakan alasan yang logis dan masuk akal. Keempat, bersifat objektif namun tetap berusaha meyakinkan pembaca. Lalu yang selanjutnya memiliki struktur yang sudah tadi kita kerjakan, yaitu ada tesis, argumen, pendapat, dan penegasan ulang. Selanjutnya ada menggunakan kata-kata sebab akibat, karena, oleh karena itu, akibatnya, atau dengan demikian. Nah, yang terakhir sering ditemukan dalam bentuk tajuk rencana, editorial, esai, atau opini di media massa. Oke, selanjutnya kita kelompok ya teman-teman. Jadi dibagi menjadi 2 kelompok, satu kelompoknya 5 orang. Ini di sini kurang 1 ya teman-teman. Terus tuh, ya. Nanti setelah selesai, jadi setiap kelompok itu maju semua ya teman-teman, presentasikan hasilnya. Nanti kelompok yang lain itu wajib menanggapi ya. Berarti seluruh kelompok Iya, di depan ya betul. Oh. Ya teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke, selesai semua teman-teman. Oke, silakan dari kelompoknya Baruna maju ke depan semuanya untuk dipresentasikan. Iya. Ayo. Jadi kelompok yang lain menanggapi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alema Zalianti dari kelompok 1. Saya Yusfi dari kelompok 1. Saya Aisyah dari kelompok 1. Saya Ahmad dari kelompok 1. Saya Aruna dari kelompok 1. Nah, tadi kami di sini akan berdasarkan hasil diskusi kami terkait teks argumentasi berjudul ketahanan pangan lokal. Dari nomor 1 dari Yusuf Silakan. Oke. Ada aja. Nomor 1 itu jawabannya. Pertanyaan dulu. Pada teks saya berapa kali pertanyaannya? Para pasal ini dalam KBI kemudian menang itu misalnya dari akhir teks. Ada semua tahun di kota mengenai tersebut. Karena komunikasi saatnya dasar. Kalau kita saatnya baru dan pertama kalau tidak replikasi. Pertama kali di wilayah Indonesia itu ada satu maka merupakan yang sangat dijaga dalam sejarah karena potensi sagu yang dimiliki oleh Indonesia ini sangat luar biasa. Karena Indonesia ini juga memiliki sagu yang terbaik di dunia. Dan yang soal ketiga adalah apa saja upaya yang dilakukan untuk mengangkat Oke, untuk soal yang membahas mengapa sumber pangan lokal lebih ramah lingkungan dan SPDC. Pengurangan emisi gas rumah kaca telah menjadikan berperan lokal di sumber ekonomi yang bersumber pada masyarakat sehingga memanfaatkan komunitas yang ada di masyarakat. Oke, untuk soal kelima, jika sagu adalah sumber pangan lokal dari Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku, adakah sumber pangan lokal yang berasal dari daerah timur? Dari daerah timur, jelaskan dan bagaimana potensi sumber pangan lokal yang berasal dari daerah tersebut dalam minimal 8 tahun. Jadi kalau begitu, ada yang pertama itu. Terima kasih dari kelompok 1. Assalamualaikum. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Saya izin Dua. menanggapi, saya sangat setuju dengan jawaban kelompok 1. Menurut saya jawabannya sudah sangat baik sekali dan jawabannya sangat baik dengan kelompok kita ya teman-teman. Nah, kelompok 2 saya akan sepakat dengan kelompok 1. Oke. Terima kasih. Kelompok 2 selanjutnya silakan maju ke depan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Mungkin silakan dari telepon. Baik, Oh iya, kenapa nama saya Rizwan Muda Syafaqullah? saya bagian dari kelompok 2. Saya akan dari kelompok 2. Saya Satrio dari kelompok 2. Saya Ivan dari kelompok 2. Jadi hasil diskusi kita untuk soal yang pertama itu menentukan atau kata soal yang pertama itu ada basis, artinya dasar atau landasan. Yang kedua kualitas barang atau perbandingan mungkin yang dapat dibedakan. Yang ketiga aplikasi proses minimal tentang kembali sebelum berhasil. Yang keempat rasional berdasarkan akal sehat. Jadi yang soal kedua itu yang satu menjadikan kata Indonesia memiliki potensi sangat besar dan dapat menjadi penggerak untuk memberikan hadapan. Kemudian yang ketiga, untuk kalau kasus memberikan pelajaran pengajar bu, mengingatkan yang tidak beralasan serta mengajar masyarakat konsumsi pangan lokal. 4. Pangan lokal lebih ramah lingkungan karena diproduksi di daerah tempat sehingga ruang hijau karbon dan emisi gas masyarakat. Jawaban nomor 5, tidak saya jadi masa promosi berkala dan konsumsi karena salah satu supaya cuma adalah sebab cuma dalam diri banyak seperti timbul, dok, apa dan depresi saya juga dapat menjadi makan untuk berbeda. Jangan dalam dari nasi jagung, kata yang berisi jalan. Tepuk tangan dulu dong. Dari kelompok pertama yang menanggapi Baruna Ibu. Biasanya Baruna. Oke, saya izin menanggapi ya, itu betul sekali Bu bahwa di Jawa Timur itu terdapat khasnya seperti itu, ada getuk, ada tiwul yang itu tentu saja bisa untuk mengganti nasi Bu. Silakan, udah cukup? Ya, terima kasih teman-teman atas atensinya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya teman-teman kan kita sudah tadi berdiskusi ya dengan teman-teman. Selanjutnya ada yang bisa dimulai nggak? Kira-kira langkah-langkah membaca kritis teks argumentasi itu apa aja? Langkah-langkahnya seperti yang tadi kita sudah lakukan. Memahami isi teks Bu. Ya betul. Terus ada lagi? Membaca intensif sih Bu, biar paham. Tuh ada lagi? Udah? Udah. Oke. Lanjut. Jadi langkah-langkah membaca kritis teks argumentasi itu yang pertama mengidentifikasi tesis atau klaim penulis, menemukan pendapat utama yang ingin disampaikan penulis biasanya terletak di awal teks dan berupa pernyataan tegas terhadap suatu isu. Nah yang kedua menemukan bukti atau data pendukung, mencari fakta, data atau alasan yang logis. Nah yang ketiga periksa kekuatan hubungan antara klaim dan bukti. Jadi tanyakan kepada diri sendiri apakah bukti yang ditemukan itu sudah relevan dengan pendapat kita sendiri. Lalu selanjutnya memberi tanggapan kritis setelah memahami isi teks, menemukan sikap pribadi, kira-kira setuju atau tidak dengan teks tersebut. Nah yang terakhir menyimpulkan pesan penulis, memahami apa yang sebenarnya ingin dicapai atau diharapkan penulis melalui tulisannya tersebut. Oke, sebelum saya akhiri pada pelajaran hari ini, saya minta 3 orang maju ke depan untuk merefleksikan kira-kira apa yang kalian dapat selama pembelajaran hari ini. Silakan kepada Ridwan, Restu, dan Yusti maju ke depan. Oke, silakan bisa dimulai dari Yusti. Untuk refleksi pembelajaran pada kali ini itu itu cukup menyenangkan karena bisa mempelajari teks argumentasi. Dari Yusti. Saya wah sangat sekali ya, dan biru saya sama sekali. Saya lebih semangat dari teks argumentasi dan struktur kata-kata dan lainnya. Akhirnya saya coba teks argumentasi mbak. Dan hari ini ya, karena itu dari komunikasi saya bisa buat makanya ada salah dari Facebook. Oke, tepuk tangan dulu dong semua. Terima kasih Bu. Nah, jadi kesimpulan pada pelajaran hari ini, jadi teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat penulis disertai bukti atau data untuk meyakinkan pembaca. Nah, strukturnya itu ada 3, yaitu tesis, argumen atau bukti pendukung, dan yang terakhir penegasan ulang. Nah, cara membaca kritis yaitu dengan menemukan tesis atau pendapat penulis. Yang kedua, menemukan bukti pendukung. Yang ketiga, periksa apakah bukti pendukung tersebut sesuai dan kuat dengan pendapat kita. Yang keempat, memberikan tanggapan kritis, setuju atau tidak. Dan yang terakhir, menyimpulkan pesan penulis.